Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Crypto Pogogol. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua melalui konten dan juga uh, ngomongin tentang ekosistem Scale Network. Ada apa saja yang terjadi di ekosistem Scale Network dan juga project-project mana saja yang sudah bergabung di ekosistem Scale Network itu kita bahas di channel ini. Dan tentu saja kalau teman-teman tidak mau ketinggalan berita tentang Scale Network dan juga ekosistemnya, saya harap teman-teman subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan beritanya. Dan ini channel ini hanyalah satu-satunya yang bakalan membahas ekosistem Scale Network di Indonesia. Dan pada video kali ini saya ingin memberikan satu ulasan penting mengenai apa saja yang terjadi dan juga kinerja dari Scale Network selama Q2 baru-baru ini yang kita ketahui baru kita lewati beberapa bulan yang lalu. Kita sekarang masuk di Q3 kalau saya tidak salah, dan melalui artikel ini progres dari Scale mereka ungkapkan dan juga apa yang telah mereka capai. Nah, di sini selamat datang di rekap teknik triwulan Scale, di mana kami menyelami perkembangan inovasi dan pencapaian teknis teknologi Scale yang menarik sebagai platform skalabilitas blockchain terkemuka. Scale berkomitmen untuk mendorong batas-batas apa yang mungkin di dunia aplikasi desentralisasi. Dalam rekap ini, kami akan menyoroti karya luar biasa dari komunitas pengembang Scale dan validator dan berbagai wawasan tentang kemajuan arsitektur Scale. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada rilisnya Metaport, kemudian peningkatan distribusi kontrak Scale, kemudian rilis volume 2, kemajuan rilis volume 2 peak 2, kemudian ada integrasi Dapradar yang kita ketahui bahwa Dapradar itu tidak main-main untuk mempromosikan blockchain yang berada di naungannya. Nah, untuk yang pertama yaitu Metaport Bridge, yaitu dibangun untuk mendukung arsitektur multi rantai Scale yang unik yang mencakup rantai khusus aplikasi dan tree hop komunitas. Europa untuk likuiditas, Nebula untuk permainan, dan juga Cyclops untuk NFT. Sebuah jembatan yang diperlukan agar pengguna dapat dengan mudah menavigasi ekosistem multi rantai canggih dan menyediakan cara untuk mengarahkan token dengan aman ke tempat mereka ingin menggunakannya. Transfer token sesama ekosistem Scale melalui Metaport itu dilakukan oleh gratis, kemudian dimungkinkan oleh arsitektur dengan biaya gas nol di Scale. Selain merilis Metaport, sudah mengalami peningkatan 1.2.0. Pembaruan ini mencakup beberapa perbaikan bug dan peningkatan kecil serta dukungan token tambahan. Untuk Metaport sendiri ini kita kayak sini ya, Bridge Space. Jadi misalkan teman-teman menggunakan Heroes Fund atau Legend of Elysium, teman-teman bisa menjembataninya melalui bridge ini. Ini untuk PC ya. Dan di sini disediakan free gas. Nah, kemudian saya tidak mau bahas ini lama-lama panjang lebar karena konteksnya bukan ini yang ingin saya bahas. Kemudian yaitu yang kedua yaitu peningkatan distribusi kontrak Scale. Komunitas pengembang Scale terus-menerus membuat pembaruan untuk kontrak pintar Scale. Kuartal terakhir, komunitas pengembang Scale membuat optimalisasi terhadap kontrak pintar Scale. Distribusi alamat Scale dan API yang sederhana memungkinkan para pengembang untuk dengan cepat terjun ke dalam kontrak Scale dan membuat proses integrasi lebih mulus. Untuk distribusi kontrak Scale ini yang dimaksud adalah
mempermudah orang atau developer mendistribusikan atau meng-create suatu token ke dalam jaringan Scale Network, dan tentu saja tidak sulit untuk meng-create suatu token di Scale Network, sehingga di sini bahasanya adalah disederhanakan. Kemudian yang ketiga yaitu rilisnya volume 2, kemajuan rilis volume 2.2. Pembaruan Scale volume 2 semakin dekat dalam waktu dekat, dan tim telah membuat langkah dalam peningkatan kinerja rantai Scale. Optimalisasi kejambatan IMA untuk membuat proses transaksi lebih cepat. Ini pembaruan yang sudah dilewati ya. Kemudian peningkatan operasi dengan negara dalam rantai Scale. Peningkatan stabilitas kinerja rantai Scale di bawah beban tinggi. Kemudian yang keempat, mekanisme rotasi simpul yang ditingkatkan. Yang kelima, mengaktifkan kembali fungsi penghancuran diri dalam rantai Scale untuk kontrak pintar. Penghancuran diri itu yang dimaksud adalah pembakaran token ya. Yang terakhir adalah kembalikan tanda tangan transaksi dalam tanda terima agar compatible dengan Ethereum JSON RPG API. Dan yang terakhir adalah integrasi DAppRadar. Karena sifat multi-rantai Scale, integrasi DAppRadar bukanlah tugas mudah. Scale adalah jaringan multi-rantai pertama yang diintegrasikan ke DAppRadar. Jadi tugas ini melibatkan pembuatan solusi integrasi untuk setiap rantai Scale individu. Ini dicapai bekerjasama Kovalen untuk penyediaan data dan menghasilkan 6 dari 20 chain yang diindeks dalam platform sejauh ini, dengan lebih banyak yang akan datang. Di Scale, kami tetap berkomitmen untuk mendorong inovasi dan memecahkan keterbatasan skalabilitas teknologi blockchain. Setiap hari, komunitas pengembang Scale dan validator terus mendorong batas, berusaha memperdayakan pengembang dan pengguna dengan infrastruktur blockchain yang lebih cepat, lebih efisien, dan sangat scalable. Nantikan pembaruan terobosan yang lebih menarik dalam waktu dekat. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, selamat datang di channel ini, dan itulah beberapa atau 4 pembaruan teknik arsitektur yang sudah dilewati oleh Scale. Dan untuk pengguna baru, pengunjung baru di channel ini nantinya bakalan teredukasi dengan info atau berita-berita mengenai Scale Network dan juga ekosistemnya. Mungkin itu dulu video singkat mengenai Scale Network dan juga pembaruannya selama Q2. Kita berjumpa lagi di konten dan juga waktu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, and stay classic. Bye bye.